Ini adalah diskusi dengan anak-anak muda di PSI UII bagian pertama. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi adada kulli daratin alfa marrah. Amma ba'du. Terima kasih kepada Mas Moderator yang memberi kesempatan saya untuk menyampaikan beberapa pandangan tentang masyarakat milenial dan tasawuf ya. Tadi sudah disinggung sedikit. Pertama kita memuji Allah dan sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga pertemuan ini memberikan ada manfaatnya ya. Memberikan manfaat atau ada manfaatnya. Dan bila yang tidak cocok dengan apa yang saya sampaikan, jangan diambil hati ya. Jangan diambil hati dibawa gitu aja. Maksudnya dibawa, setelah itu ya tidak dimasukkan ke dalam hatinya. Oke. Kalau kita ini sudah SPI angkatan 4, angkatan 6 ya? 6 ya. Iya, Pak, angkatan ke-6. Kita harus memahami pertama yang disebut oleh Mas Moderator tadi sebagai masyarakat milenial. Yang kedua, kita memahami apa itu pentingnya tasawuf di tengah masyarakat milenial itu. Dan bagaimana seseorang di tengah masyarakat milenial ini mampu menjalani hidup laku tasawuf, tapi pada saat yang sama juga tidak menghindar, tidak tergerus juga dengan apa yang menjadi basis dari masyarakat milenial. Pertama, saya ingin menjelaskan dulu apa yang disebut dengan masyarakat milenial ya, supaya tidak terjadi istilah yang mungkin nanti akan kesana kemari gitu. Tapi apa yang saya maksudkan dengan ini, kalau kita memahami masyarakat milenial itu berkaitan dengan generasi milenial. Itu adalah kalau di dalam kajian-kajian tentang perkembangan peradaban manusia, maka ini disebut mereka lahir di antara tahun-tahun 1990 sampai 2000. Jadi mungkin ya mahasiswa-mahasiswa sekarang ini, kalau dia lahir kira-kira tahun itu, dia disebut masyarakat milenial. Kalau di antara tahun 2000 sampai sekian, itu disebut generasi alfa gitu loh. Generasi alfa ini lahir dari masyarakat milenial. Itu istilah-istilah yang digunakan oleh para pengkaji tentang perkembangan revolusi ya, revolusi industri, revolusi informasi dan seterusnya. Tapi kalaupun tidak disebut dengan istilah itu juga nggak apa-apa sebenarnya. Tetapi kita harus mengerti apa basis dari masyarakat yang sedang kita alami ini yang paling penting. Basis yang penting dari masyarakat milenial ini dan juga generasi alfa itu adalah adanya revolusi informasi dalam bidang internet. Revolusi informasi dalam bidang internet ini membawa pengaruh dan konsekuensi di dalam seluruh hidup kita. Bayangkan, dulu kita menghabiskan waktu, ini angkatan yang dulu ya, bukan yang sekarang, ngobrol, itu face to face. Sekarang, orang bangun tidur, itu sudah pegang HP. Tapi kalau sudah mengenal ilmu tasawuf itu ya bangun tidur itu ya harus berdoa. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur itu ya. Nanti sebentar lagi pegang HP, kalau mau mandi sebelumnya juga pegang HP, pokoknya istilahnya HP itu mendominasi di dalam keseluruhan hidup dia. Entah itu digunakan untuk posting, entah itu digunakan untuk segala macam lah ya. Berbagai hal, nah itu basis yang ada sekarang ini. Sehingga apa? Waktunya masyarakat milenial itu kalau tidak hati-hati habis dengan HP mereka. Habis dengan internet mereka. Habis dengan kuota-kuota mereka. Padahal ya, bayangkan kalau 1 bulan itu berapa kuota yang dihabiskan. Mungkin bisa, kalau 2 kali itu ya bisa 150 atau 200 ya kalau yang buanter itu.
Nah, dari situ kita mengerti bahwa ini terjadi perubahan besar-besaran ini. Mengubah mindset kehidupan manusia. Nah, karena sudah tidak bisa ditolak oleh manusia, bahkan di lingkungan pesantren, di sekolah, di desa-desa Android sudah dipakai. Apa yang terjadi setelah itu adalah konsekuensinya. Konsekuensinya inilah yang harus kita pahami dari adanya masyarakat milenial itu. Konsekuensi pertama adalah penggunaan waktu. Jadi masyarakat milenial ini kalau kita hanya berposisi seperti konsumen, sebagai konsumen pengguna internet, sangat mungkin kita menghabiskan waktu. Detik per detik, waktu per waktu itu ya, hari per hari, habis. Hitungannya kalau dikalkulasi, banyak mungkin terlalu berpegang kepada internet. Konsekuensinya akan melupakan yang lain. Itu yang pertama soal waktu ya. Tetapi pada sisi yang lain, yang kedua, internet itu memberikan sebuah data yang mencukupi terhadap apa yang kita cari berkaitan dengan informasi-informasi, pengetahuan, sains, ilmu, kejadian-kejadian, dan terkoneksi dengan hubungan-hubungan di berbagai tempat. Itu menambah wawasan. Nah, orang yang semakin bertambah wawasan, beraneka ragam, sangat dimungkinkan mengalami kebingungan. Itu sangat dimungkinkan. Karena bertambah beragam ini pandangan-pandangan ada. Mungkin waktu ayahnya berbicara setelah maghrib atau setelah isya itu adalah satu pandangan, gitu ya. Tapi ketika melihat internet, ternyata pandangan yang dibahas oleh sang ayah dari generasi ini kok berbeda-beda sekali ini, gitu loh. Macam-macam, ada informasi A, informasi B, dan seterusnya. Ini membawa pengertian bahwa di internet adalah rimba data. Dengan begitu, maka apakah ini akan bermanfaat atau tidak tergantung orangnya, gitu loh. Tergantung orangnya, seperti pisau itu akan bermanfaat atau orang digunakan untuk apa itu tergantung pada orangnya. Yang ketiga, masyarakat internet itu juga harus mengerti bahwa dia akan terikat oleh algoritma internet, gitu kan. Jadi kalau dia membuka tentang tasawuf, kajian-kajian tasawuf gitu ya, alhamdulillah itu, alhamdulillah. Dia akan disuplai oleh data-data yang berhubungan dengan itu atau yang berdekatan dengan itu, gitu. Kalau anak-anak yang memegang itu berhubungan dengan data-data tentang hal yang mungkin kurang baik untuk perkembangan masa muda dia ya, masa remaja atau masa kecil dia, juga akan disupport terus-menerus gitu lah. Ini membawa pengertian bahwa hubungan keluarga di tengah masyarakat milenial ini, seorang ayah harus benar-benar bisa menjadi teladan, juga memberikan pantauan yang memungkinkan kepada keluarga mereka. Termasuk kepada anak-anak, terutama dia kalau masih umurnya belum dewasa gitu. Karena ada algoritma internet tadi. Yang berikutnya yang penting difahami, internet ini harus difahami sebagai alat gitu loh. Masyarakat kita, santri, muslim, keluarga-keluarga kita, sahabat-sahabat kita harus memahami bahwa internet ini hanya alat. Alat untuk apa? Menambah pengetahuan, menambah jaringan, menambah pengetahuan, memperingan hubungan-hubungan birokrasi kalau kita berhubungan dengan birokrasi karena sudah menggunakan mesin birokrasi. Tapi jangan sampai diperalat oleh alat. Nah, ini yang harus dimengerti. Nah, apa hubungan ini semua dengan internet dengan generasi milenial? Juga harus difahami pula yang terakhir bahwa internet ini menjadi sarana semua kelompok. Kelompok yang anti tasawuf, kelompok yang juga senang tasawuf, kelompok yang senang kelompok yang memperjuangkan Islam rahmatan lil alamin, macam-macam dari sini. Nah, itu tadi bisa menjadi kalau tidak mengerti bagaimana basis masyarakat yang sedang kita hadapi ini dan hanya menjadi pengguna, itu membahayakan. Oleh karena itu kita penting membimbing adik-adik kita. Kalau kita ayah membimbing anak-anak kita, kalau sampean sahabat membimbing sahabat-sahabat Anda. Itu yang pertama soal masyarakat milenial. Yang kedua soal tentang tasawuf ya. Tasawuf ini pengertiannya yang paling sederhana itu kan ilmu yang membahas tentang pembersihan nafas
hati, akal. Jadi bukan hanya pembersihan nafas toh, itu ya harus dipengerti itu. Bukan hanya pembersihan hati, tapi pembersihan juga akal karena ada tahapan-tahapan di dalam akal. Tahapan-tahapan yang dilihat oleh guru-guru tasawuf di dalam hubungan-hubungannya dengan akal. Di antaranya ada tahap misalnya tahapan khoyal gitu ya. Terus atau kalau pakai istilahnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu tahapan akal yang sekedar mencari hidup, aklul ma'asi namanya. Mencari hidup tok, urip itu nggih golek hidup, tidak peduli dengan nilai-nilai dan seterusnya. Pokoknya nggih golek urip lah kira-kira itu. Mempertahankan hidup. Yang kedua, akal disebut ma'adi. Akal yang sudah mulai merasa ingin kembali kepada yang menciptakan. Rindu gitu. Ada pula yang disebut dengan akluz zamani. Akal yang menyatu waktu-waktunya untuk ketaatan, tafakur dengan ketaatan dan seterusnya ya. Terus yang terakhir itu yang disebut akal Muhammadi itu. Jadi kalau sudah kita benar-benar menggunakan akal kita tafakur dan seterusnya itu akan bersambung dengan akal Muhammadi. Itu satu contoh ya. Jadi ilmu yang membahas tentang pembersihan hati, nafas, akal. Sehingga orang itu akan sampai pada kesadaran ruh gitu, kesadaran ruh. Kalau sudah demikian, maka apa yang diperlukan di antaranya adalah membahas tentang penyakit-penyakit hati. Nah, itu. Juga membahas perilaku-perilaku yang berhubungan dengan penyakit-penyakit zahir, penyakit-penyakit maksiat zahir. Gitu ya. Kalau penyakit hati itu contohnya kan sombong, takabur misalnya itu loh, ujub kayak gitu ya, hasad, riya dan seterusnya itu, yaitu concern dari ilmu tasawuf itu salah satunya adalah ke situ. Concern yang lain di antara ilmu tasawuf itu karena berhubungan dengan pembersihan hati itu manusia, muslim, mukmin, santri perlu mengerti bahwa hidup ini adalah ahwal, keadaan-keadaan yang berubah-ubah. Itu namanya ilmu ahwal yang harus dimengerti. Internet, basis internet tadi yang kita bicarakan, itu bagian dari ilmu ahwal yang dihadapi oleh santri mukmin dan orang yang sedang menjalani tirakat tasawuf. Tirakat lah kira-kira itu. Nah, ilmu ahwal ini nggak akan bisa selesai, akan membingungkan dan membuat tercabik-cabiknya hati kalau dia tidak punya ilmu makomat. Makanya dalam tasawuf ada yang disebut dengan ilmu makomat. Gitu. Makomat itu diantaranya apa? Sabar, gitu ya. Diantaranya lagi apa? Misalnya ikhlas, ridho terhadap pemberian Allah setelah tawakal dan seterusnya itu ya. Itu contoh. Nanti akan kita bahas setelah itu. Oleh karena itu saya ingin menekankan tasawuf tidak bertujuan untuk menjadi wali. Karena tasawuf itu tujuannya adalah membersihkan diri terus-menerus tadi yang mencakup hati, nafas, sama akal untuk memperoleh keridhaan Allah. Bukan bertujuan menjadi wali. Keliru sekali kalau bertujuan mencari wali itu. Menjadi wali kok mencari wali. Yang kedua, tasawuf juga bukan dimaksudkan agar dia menjadi orang yang terkenal dengan ilmu-ilmu tasawuf. Dilabeli sebagai syekh tasawuf. Dengan pakaian-pakaian tasawuf. Tidak itu. Sehingga penampakan orang yang menjalani tasawuf, menekuni laku tasawuf itu bisa jadi dia birokrat, bisa jadi pengusaha, bisa jadi orang biasa saja, bisa jadi penulis, bisa jadi macam-macam.